Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guru produktif di SMK Pertiwi ya. Kita bertemu di kelas 3, yaitu hari ini kita akan membahas menata produk. Walaupun kita kemarin di kelas 11 sudah mempelajari tentang menata produk, kita kelanjutan dari kelas 11. Oke, kali ini materi yang akan saya sampaikan itu penataan produk berkenaan dengan SOP atau standar operasional prosedur. Mungkin kalian sudah paham ya kalau namanya prosedur atau SOP. Nah, di dalam menata produk ada 4 hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah pengelompokan produk ya, atau pengklasifikasian produk. Terus yang kedua, tujuan pengelompokan produk. Yang ketiga, peralatan penataan produk ya. Keempat, perlengkapan penataan produk. Perlu kalian ketahui, pengelompokan produk ya biasanya dikategorikan menjadi 3 kategori penataan produk ya yang harus kalian ketahui, atau 3 kategori pengelompokan produk. Yang pertama itu adalah produk dipilih berdasarkan jenis produk ya. Biasanya kalau berdasarkan jenis produk, kalian mengklasifikasikan itu ada yang melalui departemen food, departemen non food, departemen toys ya, departemen stationery atau peralatan rumah tangga, dan juga ada yang fashion. Nah, itu hal-hal yang harus kalian hafal dalam pembelajaran menata produk ya. Terus kalau kita berdasarkan merek, kalau kita merek itu contohnya merek sampo. Kalau sampo itu merek itu banyak jenisnya atau mereknya, kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Ataupun hand body juga banyak mereknya, apalagi bedak juga. Nah, itu adalah salah satu 3 kategori berdasarkan mereknya ya. Yang ketiganya itu adalah berdasarkan ukuran isi produk tersebut. Kalau ukuran jelas, ukurannya itu dilihat dari botol. Biasanya di kemasan produk yang kalian akan beli atau pilih selalu ada ukurannya. Ada yang 250 ml ataupun 150 ml, adalah itu menurut ukurannya. Kenapa harus menurut ukurannya? Karena biasanya kalau di pendisplayan atau penataan produk yang paling terkecil itu biasanya di depan. Nah, kalau kita kenal dengan istilah pendisplayan secara horizontal ataupun vertikal, yang mana kalau secara vertikal itu ukuran kategorinya itu adalah pendisplayan secara urut dari atas kecil sampai ke bawah besar, itu sebut dengan vertikal. Kalau horizontal itu biasanya ukuran dilihat dari sebelah kanan kecil, semakin ke kiri semakin besar. Juga dilihat dari warnanya, biasanya dari terang terus sampai ke gelap, itu dilihat dari ukurannya. Sedangkan kalau kita lihat tujuan dari pengelompokan produk tersebut, biasanya kenapa harus ada? Yang pertama, yang pasti untuk produsen, tujuan pengelompokan produk yang bertujuan untuk produsen yang pertama adalah mempermudah penyimpanan di gudang ya. Mempermudah penyimpanan gudang supaya kalau kita membutuhkan satu produk yang akan kita display di supermarket, tidak susah mencarinya, sudah ada sub-sub atau pengelompokannya. Terus mempermudah penataan barang di ruang pajang. Jelas kalau di ruang pajang itu pendisplayan untuk konsumen. Nah, dipermudahnya supaya nanti konsumen bisa melihat dengan mudah atau mengambil dengan mudah produk yang dia butuhkan. Terus juga mempermudah pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan. Nah, yang selanjutnya mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Itu tujuan pengklasifikasian produk bagi produsen. Nah, kalau sudah bagi produsen pasti ada tujuan pengklasifikasian produk bagi konsumen. Kalau bagi konsumen, kita lihat yang paling utama adalah mempermudah konsumen untuk mencari produk ya,
dan memilih produk yang akan dibeli sama konsumen. Itu mempermudahnya. Yang kedua, untuk mempermudah dalam berbelanja. Kenapa? Biasanya kalau kita lihat di dalam departemen atau supermarket ataupun mall, kita tidak kesulitan untuk memilih produk yang kita cari. Dengan departemen yang sudah didisplay secara layout yang baik, itu pasti kita mempermudah konsumen untuk mencari produk yang kita butuhkan. Nah, itu tujuan dari pengelompokan produk ya, bagi produsen ataupun konsumen. Nah, untuk persiapan peralatan, biasanya dalam pendisplayan ada peralatan yang akan dibutuhkan untuk pendisplayan tersebut ya. Peralatan display di supermarket itu bisa gondola, shelving, ambalan ya, showcase atau chiller atau bins atau frozen island. Nah, itu adalah peralatan yang harus ada dalam pendisplayan. Nah, biasanya gondola itu atau kalau kita rak ya, kalau kita sering lihat rak-rak di supermarket ataupun di minimarket itu disebut dengan gondola. Nah, rak tersebut di dalam sap-sapannya itu disebut dengan shelving. Shelving itu tempat menyimpan produk yang akan didisplay. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian sedangkan kalau kita lihat SOP-nya, SOP penataan produknya itu prosedur jelas, memperlancar tugas ke karyawan sebagai dasar hukum juga bisa ya. Terus mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja atau menjadi pedoman cara menata produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Oke, materi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti lebih jelasnya ya, kita chat aja, chattingan aja di WA ya anak-anakku sekalian. Itu aja yang bisa sampaikan. Makasih banyak, semangat untuk belajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.